Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Gua mau nih update berita ya dari jurnalis yang selalu gua percaya gitu ya, dan banyak juga lah pasti percaya, dan berita-beritanya kompeten dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, intinya bener lah pasti kalau dia ngomong nih. Jadi sehabis kekalahan dari Brighton Hove Albion, dan ini mulai rame ini diperbincangkan di sosial media, bahwa Ruben Amorim marah besar ya, sehingga menghasilkan kerusakan pada big screen televisi di dressing room Manchester United. Jadi big screen itu yang di dressing room itu kan biasanya kalau ada saya selain papan gitu ya buat nulis-nulis, itu ada TV kan, TV yang buat ya mungkin karena ada teknologi ya, kalau untuk memberikan strategi bisa juga melalui TV, atau mungkin memunculkan video gitu. Oh, ini tadi babak pertama salah lo ini gitu ya. Itu rusak, dihancurin sama dia. Ya. Terus diberitakan bahwa pelatih Manchester United ini sepertinya meluapkan emosinya atas kekalahan ke-7 dari 15 pertandingan dia yang sudah dijalankan sama dia. Menunjukkan rasa frustasi secara fisik ya. Jadi beberapa sumber menurut Laurie Whitwell bahwa TV ini sebenarnya kan nanti TV ini kan akhirnya rusak berat nih ya. Ya akan dibenerin ya, pasti diganti ya sebelum pertandingan melawan Glasgow Rangers di Europa League Kamis malam atau Jumat pagi. Jadi reaksi Amorim ini ya diterima, gimana mau lagi, gimana dengan ekspresi marah. Bahkan sebenarnya katanya kalau habis pertandingan gitu kan, kalau sudah pertandingan kan di dressing room dulu. Jadi habis dia pertandingan kan dia diwawancara dulu, habis itu ke dressing room, biasanya habis itu baru press conference. Biasanya emang dia habis masuk ke dressing room dia biasanya nggak banyak ngomong, nggak ada pembicaraan apa gitu. Biasanya kita udah oke, segala macam selesai gitu ya. Cuman selama ini setelah final whistle gitu, stay silent gitu ya kalau pulang, pas masuk dressing room kayaknya ini bener-bener dia meluapkan amarahnya gitu loh. Dia meluapkan amarah karena ya timnya dia itu sepertinya terlalu mudah untuk dikalahkan. Dan banyak yang menyamakan bahwa apa yang dilakukan ini seperti hair dryer treatmentnya Sir Alex Ferguson ya. Dia bilang sebelumnya kan, dia bilang tuh di wawancara bahwa dia akan mengejutkan pemainnya dan klubnya melalui kata-katanya dia. Dan tapi dia melihatnya bahwa hasilnya itu selalu mengecewakan ya kan. Kan dulu kan dia bilang bahwa ya gue harus memberikan kejutan sama pemain gue nih, tapi kok gini-gini terus pemain gue gitu loh. Ya ini sampai kan dia bilang di press conference setelah itu bahwa ya itu yang gue bilang kemarin jadi judul, maybe the worst in the history. Wah, ini udah marah banget sih. Emang sih gue waktu ada ya fotonya dia habis itu kan dia ngasih tanda tangan tuh ke para fans di luar ya, itu matanya agak merah gitu. Bahkan ada cuplikan gitu yang memperlihatkan dia tuh nggak pernah kalau press conference tuh megang-megang tangan gitu. Wah, nih kayaknya antara screen TV-nya ditinju atau ditarik dibanting, gue nggak, kayaknya sih ditinju kali ya. Ya harusnya sih kalau menurut gue gimana? Kalau menurut gue sih memang harus begitu mungkin gitu loh. Pemain Manchester United seharusnya sih Ruben Amorim marahnya harusnya udah bisa berubah jadi Incredible Hulk gitu, smash at it, everything gitu, Hulk smash gitu. Ya gue tokoh Marvel yang paling gue suka kan Incredible Hulk ya, karena ya dulu ada serial TV 90-an ya, zaman gue SD SMP. Cuman itu sebenarnya acara TV, show TV tahun 70-an gitu. Yang dimana ya gara-gara itulah mungkin banyak juga generasi gue menyukai Incredible Hulk gitu. Ya dimana menurut gue dia adalah seorang
seseorang yang terjebak menjadi superhero gitu ya, yang dimana dia menjadi superhero pun juga karena kelemahan dia gitu, yaitu adalah marah gitu, kemarahan dia. Jadi ya kenapa baru sekarang, ya mungkin dia udah sabar ya, kan dia senyum gitu kan, dia orangnya ramah gitu ya, manis gitu ya. Cuman kalau orang udah mencapai frustasi ini, berarti ini kan masalahnya udah pelik banget, udah bisa sampai berubah jadi Incredible Hulk gitu loh. Lu bisa bayangin berarti masalah dalam Manchester United ini udah sangat pelik, udah sangat membuat seseorang frustasi. Ya lu dia, menurut lu bagaimana dia nggak frustasi? Dia mendapatkan tawaran banyak klub. Gue bisa aja gue hidup enak ke Manchester City atau ke Liverpool yang udah sistemnya jadi. Ya udah pemain-pemainnya pada ngerti diri semua. Lu kalau bermain di sebuah klub besar, dibayar mahal, dalam hal ini khususnya Manchester United pula, kok lo kayak begini mainnya? Gue ajarin semua, detail by detail. Kok lo masih tetap begini? Ya wajar dong kalau Ruben Amorim berubah jadi Hulk. Hah? Siapapun orang kalau udah ya lo kalau misalnya tempat kerja, di kuliah gitu kan, mungkin ada aja ya banyak ya yang membuat lo stres lah gitulah. Tapi kalau udah lo misalnya udah pada salah level sepaneng gitu ya, level emosi lo udah akhirnya terluapkan secara fisikal ya, nunjuk tembok kali itu kayak gitu-gitu, kayak Ruben Amorim, ya berarti lu ada sesuatu yang, ya gue gimana lagi sih gue mau mengungkapkan gitu lah. Entah mungkin dia juga sampai sekarang udah tanggal 22 Januari ini, kok pemain-pemain negosiasi nggak ada yang mulus, klub-klub lain mulus-mulus aja. Manchester City bisa mendatangkan 4 hanya dalam waktu 3 minggu. Coba. Jadi mau gimana lagi? Nggak apa-apa lah berita ini keluar gitu loh. Kenapa Ineos nggak suka dia begitu? Mau pecat ya? Atau mungkin ada ketua paguyuban pemain Manchester United gitu, akhirnya protes demo Ruben Amorim arogan dan kasar. Ya, gue bilang sih ini adalah salah satu bentuk pelampiasan dia gitu ya, bahwa gue udah mengorbankan masa depan gue ibaratnya gitu, untuk gue membantu klub ini, untuk gue meluruskan klub ini, memajukan klub ini, mengembalikan klub ini. Tapi basicnya pemain, gue pasang badan gue untuk bagaimana gue menyingkirkan Marcus Rashford, mungkin menepikan beberapa pemain. Tapi kalau pemain-pemain gue nggak disiplin, nggak konsisten, kan sebenarnya bisa lo lihat bahwa sistemnya dia ini bukan nggak bisa dipergunakan, nggak bisa diterapkan kok. Justrunya lawan Liverpool, lawan Arsenal bisa. Cuman keinginan pemainnya aja. Apa sih mental lo gitu loh? Lo cuman karena lagi disorot, wah lawannya Arsenal, lawannya Liverpool, oke niat mainnya. Udah lawannya Brighton nggak apa-apa deh, lawannya Southampton nggak apa-apa deh. Tau gue dapat gaji ini. Mental kayak gitu pemain yang harus dibuang lah. Makanya gue bilang, lu gak usah sentimental deh. Ada pemain yang mau dibuang siapa? Mau Rashford, Garnacho, mungkin Mainu. Udah kalau emang bagi menurut gue Ruben Amorim bilang, emang nih keluar gitu. Karena menurut kabar Laurie Whitwell juga, sesudah pertandingan melawan Southampton, ada sekitar waktu 20 menit Ruben Amorim itu berbicara dengan Sir Jim Ratcliffe. Khususnya adalah mengenai pembelian Patrick Dorgu ya. Apakah juga dia dalam pembicaraan itu, ya ini juga beberapa pemain dibuang aja deh, Pak Jim gitu. Kenapa? Ya gimana, gue udah gak bisa menjalankan segala-galanya. Pemain cedera gitu, kayak Mason Mount sama Luke Shaw. Kalau dalam hati keinginan lo, gue pengen sembuh, karena gue pengen berperang sama teman-teman gue. Lo sembuh kok. Roy Keane dulu abis yang kena lututnya itu sama bapaknya si Erling Haaland, Holland ya.
itu bener-bener dia tuh berusaha keras untuk dia bisa sembuh. Kenapa? Gue tanya. Ya karena gue harus berjuang sama teman-teman gue. Teman-teman gue berjuang berperang di sana, gue diem aja. Ini kan kesannya kayak Luke Shaw, Mason Mount. Oh ya udah deh, gue cedera. Ya, gue pesta tahun baru gitu ya. Gue pesta tahun baru di TikTok kelihatan gitu. Oh iya deh, gue cedera ya. Gak apa, gue masuk ya. Sesembuh-sesembunyinya aja gitu. Menurut dokternya aja deh. Mana jiwa warrior lo? Gimana nggak stres Ruben Amorim? Gimana nggak lo nggak merasa frustasi dengan hal itu? Harusnya sih dia lebih mungkin ya udah lebih dari harus lebih marah dibanding Sir Alex Ferguson. Nah, itu yang menurut gue berita yang harusnya sih menyadarkan juga semua fans Manchester United. Sekarang kita benar-benar back the manager deh. Gue udah bilang dari awal resolusi 2025 ini, jangan ada kata pemecatan pelatih, pemecatan pemain. Wah, udah ganti semua pemain-pemain, udah ganti lagi. Harus begitu. Jadi sekarang ini banyak kok beberapa pemain yang sedang terbuka ya. Nanti akan gue bahas. Ya, Matheus Cunha kata tidak mau perpanjangan kontrak. Patrice Dorgu katanya sudah punya keinginan untuk di Manchester. Nanti akan gue bahas mengenai telah terjadi perbincangan atau diskusi antara perwakilan Patrick Dorgu dengan perwakilan Manchester. Sama bersih aja udah. Siapa yang tidak mau untuk berjuang dengan Manchester United? Ya berjuang gitu. Dan gue sendiri, kita semua tuh kan kadang-kadang heran gitu loh. Kenapa sih lu nggak bisa konsisten? Kemarin kan gue bilang, ini kan kalau kita bisa ngepres, kita bisa colong nih 1 gol, dapat penalti. Abis itu berhenti. Gue yakin si Ruben Amorim instruksikan, kapten kemana? Pemain-pemain lain juga kalau emang kapten lo nggak ini, bergerak dong. Wajar lah dia ninju TV gitu ya, ninju televisi big screen gitu. Gue nggak tahu berapa inch gitu. Karena nggak mungkin gue ninju orang, ninju Onana nggak mungkin. Nanti dia dituntut, ya kan? Udah perasaan hopeless gitu. Ini pelatih bagus. Semua pelatih yang datang tuh pelatih bagus kok. Justrunya Ole masih bisa diambil oleh Besiktas tuh. Ya walaupun levelnya Besiktas, tapi ini kan pelatih yang masih bisa bekerja istilahnya. Kita lihat aja hasilnya. Jose Mourinho, Luis van Gaal, lu bilang bukan pelatih bagus. Ralf Rangnick, penemu gegenpressing. Erik ten Hag, ntar lagi di Borussia Dortmund ini bisa aja ngambil Erik ten Hag nih. Udah kalah melulu nih. Dan kabarnya waktu dia nonton kan pertandingan Borussia Dortmund. That's it. Menurut gue udah stop deh. Lu nggak usah lagi dengerin akun-akun yang ngebahas main. Ya Rashford. Ya udah. Kalau emang nggak usah ngeliatin statistik, angka, gol. Kita backup manajernya aja deh. Kalau emang perlu buang semua. Ruben buanglah gitu. Buanglah semua bang Ruben, pemain-pemain yang nggak guna, yang emang nggak mau berjuang untuk tim. Even pun itu kaptennya, pemain baru, terserah, pemain muda, pemain akademi. Kalau emang udah kelihatannya udah kayak ini, udah cuci gudang. Oke? Jadi Bang Ruben marah boleh, ya. Emang sekali-sekali manusia itu harus menjadi seperti Incredible Hulk, ya. Tapi setelah itu kan Incredible Hulk, ketika dia tenang, dia kembali lagi menjadi seorang manusia, ya. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan berpikir sistematis. Hulk kadang-kadang suka berpikir logis dan sistematis, tapi manusia iya.